Puji Tuhan, halo Sobat Waras, senang sekali ya jumpa lagi dengan kalian semua. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera dan salam waras. Oke, sorry gimana? Apakah jaringan suara saya jelas? Karena di sini jaringannya ini cuma satu batang ini. Ya, biasalah di kampung ini jaringannya naik turun, kadang bagus, kadang melempem, ya kan? Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Sobat Waras, tolong konfirmasinya. Wah, ini komentar bagus ini dari hahaha. Mereka membuktikan bahwa kelakuan mereka seperti keledai liar. Oke, oke. Adolf S. Coffee ya, salam-salam ya. Ah, kirim aja masukannya ke sana jika berani. Punya berjuta masukan, gunakan saja untuk bertemu sana. Iya, betul ya. Oke. YEF ya. Hmm. Salam, salam, salam waras ya. Jalan sempit. Oh, thank you Jalan sempit sudah jadi member 488 ya. Terima kasih ya. Oke. Joel S. Salam, salam. Ya, salam Edison. Kung Edison. Salam ya. Lalu apa ini? Sylvia. Salam ya. Oke. Gimana suara saya jelas kawan-kawan Sobat Waras? Saya harap suara aman ya. Saya bagikan aja linknya yang pengen gabung, pengen join. Nah, langsung aja masuk deh sambil menunggu saya memaparkan ini ya materi ya. Supaya tayangan kita ini akurat ya. Oke, lunas 2022. Mantap, mantap, mantap. Oke. Ya, Bung Joel, thank you ya. Oke, berarti suara saya mantap. Sobat Waras, budayakan selalu like ya. Saya melihat perkembangan beberapa tayangan saya sudah banyak yang suka nge-like ya. Karena like itu sangat membantu untuk YouTube merekomendasi tayangan kita ini semakin ditonton oleh banyak orang. Budayakan like dan jangan lupa untuk banjiri live chat maupun kolom komentar dengan komentar-komentar yang mengedukasi, yang membuat orang makin waras tentunya. Dan juga Sobat Waras, terus dukung ya pembangunan gereja ya lewat Yayasan Christotes Agaves yang saya layani di sini, bantu untuk dukung dan konfirmasi ke nomor WA yang ada, dan nanti setiap donasi Sobat Waras ya saldonya pengeluarannya tentu kita akan tayangkan di channel ini sebagai apa ya, transparansi ya. Oke, terima kasih untuk semua dukungan dan doanya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Oke, ini saya belum paparkan data, sudah mantap ini ya. Banyak yang komentar waras-waras ini. Kutukan, mau kutuk Israel, bagi Israel kutuk menjadi berkat. God bless you Israel, ya, 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 oke, oke. Ini oleh Tinte Suasa, oke. Lalu Erna Lumisang, cari gara-gara dengan Israel, cari mampus, oke, oke. Ya, lalu dari Jue Abdul Potatoes, ya Will Donkey Master, ya Miss, ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini judulnya menarik, tapi saya memberikan judul yang agak sedikit ekstrim ya. Ini ya, apakah sudah tampil di layar? Oh ya, sudah tampil ya. Oke, untuk Marlina ya. Salam waras, seiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus saudara, suarakan kebenaran. Iya, melawan Israel tidak cukup dengan kutukan. Saya melihat dari judul ini saja, akhirnya MUI sudah sadar. Kutukan mereka itu tidak mempan kepada Israel.
Apakah karena Allahnya Israel ya lebih hebat dari Allahnya MUI? Apakah seperti itu? Sehingga apa? Segala kutukan dari MUI ya, dari ormas-ormas Islam ya, dari seluruh penjuru dunia tidak mempan kepada Israel. Ini membuktikan bahwa Yahweh, YHWH ya, yang disembah oleh Israel itu lebih hebat ya dari ya segala kutukan. Ya, karena apa? Ketika MUI mengutuk Israel, tentukan dia meminta kepada Allahnya, kutuklah Israel, gitu. Rupanya kutuknya nggak mempan. Ini apakah Allah malas ngutukin Israel, atau Allah nggak mendengarkan doanya MUI, atau yang kedua Allah nggak sanggup ngutukin Israel? Itu pertanyaan, ya. Dan jawabannya seperti apa ya, silakan kalian mikir ya. Ya jadi lalu ngapain juga lu kutukin Israel? Emang lu bisa apa gitu kan? Ya, melawan Israel tidak cukup dengan kutukan, ya. MUI tawarkan aksi konkret ini. Ya, apa aksinya nanti kita akan bahas, dan tentu akan membuat perut kalian terguncang dan tertawa terbahak-bahak tentunya ya. Ini lelucon menurut saya. Gini loh, MUI, daripada Anda ngurusin Israel, ngutukin Israel, coba lu ngutukin tuh ya ustadz-ustadz oknum-oknum, ya saya bilang oknum lah, yang suka cabulin para santriwati. Mendingan lu kutukin tuh ustadz-ustadz oknum-oknum yang ustadz yang suka ceramahnya radikal, yang menghancurkan NKRI. Mendingan lu kutukin tuh para kilafers ya, yang ingin mendirikan negara Islam di negeri ini. Mending itu yang lu kutukin daripada lu pusingin kutukin Israel. Bener nggak kawan-kawan? Ya, yang waras tentunya seperti itu. Ngapain lu sibuk ngutukin Israel gitu loh? Padahal di depan mata lu terjadi ketidakadilan. Ya, bagaimana kelompok-kelompok Islam tertentu ya persekusi gereja, melarang pendirian rumah ibadah yang terbaru di Cilegon. Anda diam, Anda kemana? Tapi Israel lurusin. Ada apa ini sebenarnya? Oke. Ya, sebelum saya ngegas nggak jelas ya, kita lihat dulu deh ya. Informasi ini dimuat pada Jumat 29 April 2022 ya. Barusan dimuat ini. Nah, ini ya. Orang-orang yang hobinya ngutukin Israel melulu ya. Udah dibilang Israel itu, waduh, gimana kita mau bisa mendamaikan Israel dengan Palestina, sedangkan Indonesia nggak punya kerjasama dengan Israel. Itu kan, oke. JPNN.com Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan penyelesaian Palestina-Israel membutuhkan langkah pasti dan konkret yang dilaksanakan secara terus-menerus lewat kerjasama global. Seperti apa? Ya, seperti apa langkah konkretnya ini kawan-kawan? Ya, mengenai Israel Palestina sama sekali tidak cukup melalui kutukan, akan tetapi harus ada langkah-langkah pasti dan konkret yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh sebuah kerjasama global, ya, a global friendship, ya, and alliance yang efektif sehingga Israel benar-benar tak berdaya dan menghentikan seluruh tindakan kotornya ya. Lagi-lagi ya, menuduh Israel melakukan tindakan kotor. Apakah benar kotor atau Israel sedang mempertahankan haknya? Ya, ujar Prof. Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta ya pada hari Jumat ya. Jadi memang ini luar biasa ya. Iya. Lalu bagi MUI, lanjut dia, perjuangan bangsa Palestina adalah perjuangan abadi sepanjang pemerintah Sionis Israel masih menunjukkan kecongkakannya melakukan aneksasi, genosida, menerapkan politik apartheid, apartheid, serta tidak menghentikan penjajahannya terhadap Palestina.
Kawan-kawan, gimana ya? Kalau kita mau komparasikan misalnya dengan Papua ya, beberapa orang ya kelompok AKB ya yang sedang berjuang untuk merdeka dari Indonesia, lalu Indonesia mendatangi Papua dengan senjata, ya, apakah dapat dikatakan bahwa Indonesia ini sedang menjajah Papua? Atau Indonesia sedang mempertahankan batas wilayahnya? Ya kan? Ini sama halnya dengan ketika Israel mempertahankan ya wilayahnya. Apakah mereka dapat dikatakan sebagai penjajah? Atau gimana sih? Ya saya bingung juga ini ya. Tindakan-tindakan Israel ini harus dihentikan melalui berbagai cara dan dilakukan oleh elemen masyarakat internasional. Nanti disinilah kita akan tertawa terbahak-bahak ya. Ia mengatakan isu Israel Palestina bukan isu lokal dan bukan juga konflik politik lokal. Ya, akan tetapi ini merupakan tragedi dan sejarah kelam politik dan kemanusiaan dan bahkan agama yang sangat menyayat yang dipertontonkan secara global katanya. Ya, lagi-lagi ya. Ya, terkait ya pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. MUI setuju dengan sejumlah keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan luar biasa OKI. MUI memandang bagi bangsa Indonesia dan harusnya juga bagi negara-negara anggota OKI lainnya, perjuangan untuk membela Palestina harus terus dilakukan dengan mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina. Oke, MUI mengkritik pihak-pihak yang mengaku pro-Palestina tapi hanya melawan Israel dengan kata-kata tanpa aksi nyata. Pertanyaan saya, emang bisa apa gitu loh? Selain mengutuk, selain mencaci maki Israel, emang MUI bisa bikin apa? Emang negara-negara lain ini bisa bikin apa? Mau perang lawan Israel sudah terbukti. Ya, beberapa negara Islam berusaha ya keroyok Israel, nggak mampan perang 6 hari itu, Yom Kippur itu, nggak mampan. Jadi mereka udah ketakutan, ya kan? Mau bisa apa? Mau bilang melarang produk-produk Israel? Aduh, nggak bisa dong. Seluruh dunia memakai produk Israel. Nggak ada produk Israel ya mati. Coba kita lihat ya. Ya, sumber antara. Masih banyak ya dan besar hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Salah satunya katanya ya, pertentangan faksional Palestina Hamas. Ya memang, bagaimana Palestina mau merdeka? Hamas dan Fatah saja ya. Ya, di Palestina ada dua partai besar. Hamas ini teroris dan Fatah ini agak waras lah. Hamas dan Fatah saja nggak pernah bersatu loh. Gimana kalian mau lawan Palestina? Kalian dengan kalian aja nggak bersatu. Negara-negara Islam aja nggak bersatu. Ya, misalnya Arab Saudi dan Yaman itu lagi perang juga. Gimana kalian mau lawan Israel? Mau bersatu? Oh sabar-sabar. Ini HP apa baterai saya cas dulu ya. Aduh. Oke, ya udah terang lagi. Iya, ini kan sudah tabiat, ya sudah tabiat negara-negara Islam itu pada umumnya nggak ada yang bersatu. Di Afghanistan, ya, ya, bagaimana Taliban memerangi pemerintah yang sah dan hancur. Ya, dan Indonesia ini sedikit lagi muncullah yang namanya kilafer-kilafer ingin menggulingkan pemerintahan, ingin mengganti sistem. Bagaimana kalian mau serang Israel? Kalian dengan kalian aja berantem. Ya bahkan terbaru saya dengar kabar ada masjid di Afghanistan itu dibom yang melakukannya sesama Islam. Baru kemarin ya terjadi itu. Ya, jadi gimana coba? Ya, iya nih ya. Salah satunya pertentangan faksional Palestina, Hamas dan Fatah yang belum terselesaikan. Lalu lemahnya persatuan negara-negara Timur Tengah ini jelas. Kalian itu lemah persatuannya. Kalian dengan kalian itu baku gigit, iri hati, cemburu, dengki. Ya kan?
Lalu dukungan kuat Amerika yang antara lain ditunjukkan melalui veto di sidang Dewan Keamanan PBB. Inilah katanya kendala-kendala kenapa persoalan Israel Palestina tidak selesai. Ya, ini hambatan-hambatan yang cukup serius yang harus menjadi perhatian internasional. Ya, sehubungan dengan itu, dukungan negara-negara OKI misalnya haruslah benar-benar konkret, efektif, dan berdampak kuat bagi penghentian imperialisme Israel. Misalnya, menghentikan kegiatan impor barang-barang produk Israel, kata dia. Ini WKWK banget deh. Ya, ini lelucon yang lelucon yang di luar nalar saya bilang ya. Ya mustahil lah kawan-kawannya. Bagaimana saat ini Uni Emirat Arab sudah kerjasama dengan Israel. Sebentar lagi Arab Saudi sudah kerjasama dengan Israel. Karena apa? Mereka membutuhkan kehadiran Israel. Mereka membutuhkan teknologi-teknologi Israel. Mereka membutuhkan uluran tangan Israel supaya negara mereka maju. Bagaimana mungkin MUI menyuarakan untuk menghentikan kegiatan impor barang-barang produk Israel? Bahkan berita yang saya ungkap beberapa waktu lalu, dari Indonesia dan Israel, walaupun tidak punya kerjasama secara diplomatik, tetapi kerjasama dalam perdagangan sudah berjalan. Bahkan sangat besar ya uang dari Indonesia yang masuk ke Israel untuk membeli produk-produk Israel untuk membantu militer Indonesia. Nah, nanti kita lihatlah beritanya. Saya sudah pernah muat itu. Jadi bagaimana mungkin ya ide ini bisa diterima? Dan kalau ide ini diterima, yang rugi siapa? Israel nggak rugi. Ya, Anda mau nggak menggunakan produk buatan orang Yahudi? Anda pakai YouTube, Anda pakai Google, apalagi sih? Anda pakai internet. Anda kira itu buatan nenek moyang loh? Itu buatan Yahudi. Gimana mungkin Anda mau blokir Israel? Ya susah ya kawan-kawan ya. Gimana coba? Ya, boykot terhadap produk Israel ini penting dilakukan oleh semua negara-negara anggota OKI. Butuh keberanian, ya. Apalagi ketabahan dan konsolidasi. Hal yang mustahil, ya. Hal yang mustahil, ya. Anda mau memblokir produk-produk Israel. Itu nggak mungkin, ya. Dan tidak akan pernah bisa, ya. Di samping itu, lanjut Sudarnoto, langkah untuk meninjau, ya, normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan negara anggota OKI dengan Israel merupakan langkah penting dan akan sangat membantu penyelesaian Palestina Israel, ya. Dan tidak bisa dipungkiri ya, dari anggota-anggota OKI ini hampir sebagian besar sudah melakukan kerjasama diplomatik dengan Israel. Jadi bagaimana mungkin gitu? Ya, ia mengatakan dukungan dari negara-negara anggota PBB untuk melakukan tekanan terhadap Zionis Israel adalah upaya yang lain yang sangat penting. Ya, ini sangat sulit dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Namun demikian berdasarkan pengalaman maka harus diyakinkan agar Amerika tidak lagi menggunakan hak veto. Ya, dan sangat mustahil juga Amerika tiba-tiba tidak mendukung Israel. Ya, upaya-upaya diplomatik untuk meyakinkan Amerika dengan demikian juga sangat penting agar Amerika bersedia mengubah cara pandang dan politik luar negerinya supaya lebih adil dan benar-benar orientasikan pada pembelaan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Ya, jadi mau berusaha untuk mencuci otak Amerika supaya tidak bela Israel, itu susah. Bagaimana mungkin orang-orang hebat di Amerika, teknologi-teknologi di Amerika itu otak-otaknya orang Israel semua. Ya, lalu dia mengakui ini memang sulit. Lagi-lagi ya. Jadi permintaan yang dia sendiri sadar ini sulit dan tidak mungkin diterima. Ya, ini memang sulit akan tetapi harus dilakukan. Bagaimana mungkin ya Indonesia bisa memainkan peran penting kata dia. Makanya menurut menurut saya daripada MUI Indonesia pusing urus Israel Palestina yang sebenarnya ini kepentingan politik yang tidak habis-habisnya. Mendingan ya
MUI urusin tuh oknum-oknum ustadz cabul yang suka ya perkosa santriwati, pondok-pondok pesantren ya, beberapa pondok-pondok pesantren yang menjadi sarang terorisme. Mendingan MUI urus itu ya, ulama-ulama radikal yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Urus tuh para kilafer-kilafer yang ingin mengganti sistem Indonesia. Mendingan MUI urus tuh kelompok-kelompok Islam yang melarang orang Kristen bahkan agama lain untuk membangun rumah ibadah seperti di Cilegon. Ngapain pusing ngurus Israel, woi? Waras nggak sih? Ya, coba kita lihat ya beberapa komentar. Kenapa pula MUI ngurus Israel? Urus tuh Pompes ya. Gimana biar nggak ada yang dicabulin? Ini saya setuju. Mendingan ini yang lu ngurusin, ya kan? Ya, kalian gak bakal menang lawan Israel dengan cara apapun. Israel adalah satu bangsa yang keras kepala. Itu sudah tertulis secara jelas. Namun Allah melarang mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Ya, kau jangan urusin Palestina. Siapa? Mu. Itu Palestina. Apa nih ya? Urus Indonesia supaya lebih hebat. Saya setuju. Mendingan urusin negeri ini supaya lebih hebat. Ya, supaya lebih berkualitas. Aduh. MUI seperti kata dalam tempurung. Israel itu pengaruhnya mendunia karena cerdas. Ya, lagi berskill tinggi. Beda dengan beda sama 212. Ya, bravo Israel. Ya, kirim FPI. Jangan cuma berani ngobrak-ngabrik warung. Ya, betul ya. Ngapain lu pusing Israel? Nggak ada kerjaan lain apa? Aduh, ya oke. Yang pengen gabung silakan masuk ya. Saya kasih linknya di live chat. Oke, sahabatku. Piong 77 Channel, apa kabar? Salam waras. Salam waras, Pak Papel. Luar biasa. Oh, iya. Pantai ya? Iya, ini di Laut Mati, Pak Papel. Di Laut Mati. Iya, ini saya mau besok mau bertemu rencana dengan Perdana Menteri Israel. Karena memang ini kenapa tidak didengar suara MUI gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu kita MUI itu didengar. Kamu tuh bayangkan. Makanya saya lagi di Laut Mati. Kenapa kamu tidak dengar suara MUI? Gitu loh. Itu yang saya pengen ketemu, pengen ngobrol gitu Pak Papel. Kenapa? Nah, ini juga saya mau perumpamaan nih Pak Papel ya. Ini ada batu, luar biasa gelombang, tapi dia tetap bertahan, dia tetap berdiri. Walaupun kutukan, hinaan, cercaan, Israel tetap ada seperti batu ini. Dia tidak akan terbawa, karena memang dia kokoh. Dia negara kecil, tapi negara yang diberkahi Tuhan, tidak akan goyang. Sama seperti batu ini. Gelombang air dihajar, tetap dia berdiri di tengah laut. Inilah perumpamaan yang bisa kita ambil gitu dari Israel ini. Siapapun, makanya saya mau bilang juga Perdana Menteri ini, bagaimana nih, masa suara MUI kamu tidak dengar, sedangkan di Jakarta, di Indonesia ini, kita semua, ibarat kalau MUI bersuara, sudah pasti itu didengar pemerintah kan, kamu kenapa tidak dengar Perdana Menteri Israel gitu loh. Ini yang saya pengen ketemu, makanya ini ada di Laut Mati, tepatnya di ujung Sulawesi Selatan, Pak Pavel ini. Jadi sedang wisata. Ya, sekalian ya, saya tunjukkan ini luar biasa tebingnya. Ini paling ujung ya dari Sulawesi Selatan. Jadi luar biasa. Luar biasa lautnya membentang luas. Ya, gimana Pak Pavel, apa judulnya jadi ngelantur ini karena ada di tengah tebing, di tengah tebing. Jadi ya kita buat judulnya ini, Yong. Sabar ya, saya tampilkan dulu nih judul yang saya buat mengenai ini ya. Oke, sabar. Iya, saya buat judulnya gini, Pak Yong. Iya, ini kan MUI ya mengatakan begini, melawan Israel tidak cukup dengan kutukan. Lalu saya buat judul, emang MUI bisa bikin apa? Ya kan? Mending urus tuh. Ya, urus dulu tuh. Penceramah radikal, oknum-oknum ustadz cabul, ya kan?
yang suka apa namanya menghalangi orang untuk beribadah dan lain-lain daripada ngurus Israel gitu loh. Untungnya apa gitu. Begitu Pak Piong, silakan. Ya, berarti hampir sama ya dengan yang tadi saya bilang ya. Karena saya Ya. memang harus bertemu dengan Perdana Menteri ini. Karena kenapa sih dikutuk itu kamu nggak dengar gitu loh. Mau diapain lagi? Sedangkan dikutuk kamu nggak dengar. Maunya apa sih gitu ya. Jadi ini semacam memang apa ya, semacam lelucon lah. Kalau bagi Israel ini tawa-tawan aja Pak Pavel. Indonesia, ya. Nah, ini tadi saya kasih pertanyaan di awal dari Pak Piong. Kan ini kan Israel kan sudah hampir tahun kali Pak Piong. Ya kan? Nah, ya. Ya, pertanyaan saya kan yang bisa mengutukkan hanya Tuhan, ya kan? Nah, makanya saya katakan, apakah Tuhannya MUI tidak bisa, tidak sanggup mengutuk Israel, atau Tuhannya MUI nggak mau dengerin kutukannya MUI, atau gimana sih Pak Piong ini, kira-kira? Atau gini, Pak, Ya kan beda, Pak. Tuhannya MUI, atau Tuhannya MUI takut dengan Tuhan Israel, atau gimana sih Pak Piong? Beda. Pertanyaan saja, ya. Tuhannya apa namanya saudara kita RT 6 RW 6 GAM 6 ini dengan Tuhannya Israel kan beda, Pak Pavel. Jadi wajar ini adu kekuatan Tuhan. Ya, sekali lagi ini adu kekuatan Tuhan. Tuhan mana yang benar-benar perkasa, Tuhan mana yang benar-benar hidup, Tuhan mana yang benar-benar roh. Nah, ini pembuktian. Saya rasa kalau Tuhan yang mengikuti kemauan kita, Israel itu pasti sudah hancur, Pak. Sudah banyak dari zaman sebelum Masehi pun nabi-nabi kan. Kan Israel juga memang Tuhan ini kan keras kepala gitu. Tapi dia sampai saat ini masih bertahan, Pak Pavel. Ini membuktikan bahwa Israel ini memang negara yang kecil tapi kekuatannya ini nuklir. Saya bingung gitu loh. Kalau sekelas MUI mau hanya kutukan saja tidak mempan, lalu kamu mau buat apa? Apa yang kamu bisa? Jangankan MUI, ya presiden pun mengutuk, lalu mau buat apa? Kamu tidak ada kerjasama, Pak Pavel. Kan tidak ada kerjasama, tidak ada hubungan bilateral. Apa kamu? Amerika, Rusia saja, Rusia ya, terutama hanya bisa mengecam tindakan Israel. Dia tidak bisa mengambil alih ataupun menjadi mediator terhadap Palestina. Lah Indonesia, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu berikan untuk Israel? Kalau urusan begini kamu mau jadi penengah atau mau mengutuk, sekali lagi kan di Alkitab ada Pak Pavel, kalau Anda mengutuk, maka kau akan dikutuk. Jadi kalau kita mengutuk Israel, ya ini Israel ini umat Tuhan, ini Tuhan yang benar ya. Tuhan yang benar, sekali lagi saya bilang, Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi Allah yang benar-benar sejarawan. Allah yang benar, sejarawan, nabi yang benar. Lalu Anda mau kutuk itu yang sudah Tuhan tetapkan menjadi negara pilihan Tuhan. Anda mau kutuk Tuhan. Saya nggak habis pikir Pak Pavel. Anda berani mengutuk wilayah yang Tuhan berkati, walaupun keras kepala, tengkuk, tapi itu sudah sudah Tuhan tetapkan, ada di Alkitab, ada di kitab-kitab Israel juga. Makanya dia angkuh, makanya dia sombong, keras kepala. Lah kita ini Indonesia, dulu mana ada Indonesia? Kan nggak ada Pak Pavel. Mana ada Indonesia dikenal? Loh ini sekarang baru-baru muncul namanya Indonesia. Apalagi ya organisasi di dalamnya, lah mau mengutuk tidak akan mampu, ya memang tidak akan mampu. Lalu apa yang bisa kamu perbuat? Kamu mau perang lawan Israel, tinggal dipencet aja tombolnya, habis Indonesia. Ada loh langsung ke Indonesia itu, namanya Turbo Mercedes-Benz. Ada dia langsung ini terbang Indonesia habis. Nah itu jadi Pak Pavel, sudahlah kalau bicara Israel sudahlah. Tidak usahlah ikut campur. Urusin saja ini gereja-gereja, bagaimana MUI ini bisa adil terhadap minoritas. Itu baru. Yeah. Bagaimana caranya menangkap Abdul Somad. Itu baru. Top. Itu. Ngurusin Israel, Pak Pavel. Bagaimana Israel ini seperti batu yang diterpa ombak. Dia tidak akan bisa hancur. Walaupun beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Dia tidak akan hancur, Pak Pavel.
Terlalu Apa jauh yang ya. kita buat? Eh? Terlalu jauh ngurus Israel ya. Iya. Dari dulu. Ya, halo Pak Piong. Rupanya di Laut Mati nggak ada jaringan ini. Oke ya, jadi gini ya. Nanti Pak Piong bisa sambung lagi deh. Tadi MUI menyarankan supaya memblokir apa ya, memboikot produk-produk Israel ya. Itu hal yang mustahil sih, ya. Tapi ternyata diam-diam ya, walaupun Indonesia ini dalam tanda kutip suka ngutuk-ngutuk Israel, kita lihat ya, fakta yang mengejutkan ya, fakta yang mengejutkan dari Indonesia yang suka ngutuk-ngutuk Israel, perhatikan, ternyata ya, RI juga ya, RI dagang juga dengan Israel loh. Padahal hobi ngutuk-ngutuk Israel kan. Tapi lihat ternyata negara kita pun tercinta ini dagang loh dengan Israel. Nah, kita lihat ya. Ini, saya perbesar dulu kali ya supaya, nggak bisa. Oh bisa ya. Oh nggak bisa. Ya, Israel kembali menjadi sorotan dunia karena agresi jalur Gaza di wilayah Palestina. Ya, dengan alasan melumpuhkan kelompok Hamas, ya, serangan Israel memakan korban warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Mengutip BBC, kini sudah ada 200 orang ya. Ini berita 2001 lalu ya. Kita lanjut ya. Berbagai negara mengutuk keras aksi Israel di jalur Gaza, termasuk Indonesia. Retno ya Marsudi, Menteri Luar Negeri, menegaskan bahwa dunia harus bertindak sekarang juga. Oke. Yaitu sekedar bicara-bicara aja ya. Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan negara negeri bintang Daud. Bahkan tim nasional sepak bola Indonesia pernah menolak bermain ya di kualifikasi Piala Dunia 58 saat harus berhadapan dengan Israel di balik aduh ini tim Indonesia ini suka hebat-hebat ya. Oke lah. Di balik penyisihan kedua, padahal Indonesia yang diperkuat para legenda seperti Ramang dan Witarsa berhasil membekuk Cina pada penyisihan pertama ya. Nah, kita lihat dulu pelan-pelan berita ini. Iya. Nah, ini ya. Produk diimpor dari Israel, ada senjata. Oke. Namun dalam hal perdagangan, hubungan Indonesia dan Israel tetap terjadi. Namanya dagang, jualan. Kalau ada yang mau beli, ya pasti dijual. Mengutip data Badan Pusat Statistik, nilai impor Indonesia terhadap produk Israel selama 2020 adalah ya 56,54 juta US dollar. Wah, ya. Sangat kecil dibandingkan total impor Indonesia yang mencapai 141,57 miliar US dollar. Luar biasa ya. Jadi dari Indonesia ke Israel dikit. Tapi dari Israel, ya, ini banyak sekali ya. Sementara dalam 2 bulan pertama 2021, nilai impor Indonesia dari Israel adalah 1,78 juta. Lagi-lagi sangat kecil dibandingkan total impor Januari Februari 2021 yaitu 26,59 miliar. Ya, nilai impor Indonesia dari Israel ini ya, datanya ya. Oke. Produk apa yang banyak didatangkan dari Israel? Tahun lalu, produk yang paling banyak diimpor dari Israel adalah mesin pemprosesan data otomatis HS752 yang bernilai 39,58 juta. Ya. Di peringkat kedua ada alat telekomunikasi. Aduh, ini gimana nih ya? Kalau telekomunikasi diboikot ya kita nggak bisa komunikasi nih ya. Ya. Dan suku cadangnya, sudah alat telekomunikasinya, suku cadangnya pula dengan nilai 3,93 juta US dollar. Ya. Lalu ini impor dari Indonesia. Impor Indonesia
dari Israel. Ini banyak sekali ya. Automatic data processing, ya, telekomunikasi, tools for US ya, banyak ini ya. Sementara dalam 2 bulan pertama 2021, produk yang paling banyak didatangkan dari negeri Zionis adalah peralatan yang digunakan tangan atau mesin ya senilai apa nih 732.249 US dollar. Kemudian ada alat pengukuran, pemeriksaan, analisis dan pengendalian, ya. Jadi bagaimana mungkin MUI memberi saran, ya, agar dunia oki itu memboikot produk Israel, ya kan? Itu sangat tidak mungkin ya. Nah, jadi ya saya rasa saranmu ini ya saran yang sangat tidak logis ya. Karena berani itu terjadi, maka dipastikanlah bahwa Indonesia atau dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hampir 100% ya produk-produk yang kita gunakan yang sangat penting itu datanya dari Israel. Ya, sebut saja misalnya Facebook itu pemiliknya orang Yahudi, mau diblokir juga. Ya, Google dan lain sebagainya mau diblokir juga. Kan gak mungkin. MUI. Ya. Ini ya, yang buat YouTube kan orang Yahudi, MUI blunder. Ya, betul. Ya, mendingan MUI nggak usah lah ngurusin Israel sekali lagi. Ya, mendingan urus tuh. Ya, para kilafir-kilafir yang ingin mengganti sistem negara ini. Urus tuh para ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz cabul yang suka memperkosa santriwati, bahkan mensodomi. Ya, urus itu pondok-pondok pesantren yang ternyata ya ditemukan oleh Densus, ya, banyaknya teroris-teroris keluar dari sana. Urus tuh masjid-masjid ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran radikal. Urus tuh para ustadz-ustadz itu yang suka provokasi, mengajarkan ajaran-ajaran radikal. Ya, ini ya komputer ya juga produk dari Yahudi. Gimana mau diblokir MUI ya? Makanya daripada capek ngurus-ngurus Palestina Israel, urus tuh ya umat-umat lu yang suka demo pembangunan rumah ibadah, yang suka demo orang untuk beribadah. Ya begitu ya. Oke, serasa sedikit begitu aja video kita kali ini karena rupanya Pak Piong jaringannya bermasalah, lalu kawan-kawan nggak ada lagi yang mau bergabung. Saya rasa cukup dan sangat jelas pesan kita. Ya, kita menyuarakan ini bukan karena kita benci sama MUI. Tetapi MUI harus cerdas. Peduli dengan Palestina itu, ya saya juga peduli, kasihan. Karena di Palestina itu banyak juga orang Kristen. Tetapi mau bagaimanapun, itu urusan negara orang. Ya, mau bagaimanapun, Israel hanya berpegang bahwa itu tanah mereka yang diduduki oleh orang-orang Palestina, entah dari mana munculnya tiba-tiba muncul. Jelaslah mereka juga pengen negara mereka itu kembali dikuasai oleh mereka. Sama seperti Indonesia menyerang KKB karena KKB ingin ya merdeka dari Indonesia. Ya nggak mungkin Indonesia membiarkan begitu saja. Sama ya seperti Indonesia ya waktu dengan Timor Leste. Jadi itu adalah usaha-usaha mempertahankan batas wilayah, batas negara. Ya, bagaimana mungkin? Ya biarkanlah mereka, sesama mereka lah. Kita uruslah negara kita ini supaya lebih maju, lebih sejahtera. Ya kan? Supaya keadilan ditegakkan. Supaya Indonesia ini ya merdekanya bukan hanya di atas kertas, tapi benar-benar merdeka. Artinya di seluruh batas wilayah Indonesia ini jangan ada persekusi terhadap umat agama lain. Jangan ada agama tertentu yang merasa paling superior lalu dengan mudahnya ya mengkafir-kafirkan orang lain. Nggak boleh. Nah, begitu kira-kira ya Pak Piong, silakan kalau ada closing statement Pak Piong, silakan. Halo Pak Piong.
Apakah oke, lagi-lagi ya. Pak Piong jaringan, soalnya dia lagi di ujung Sulawesi Selatan ya. Jadi jaringannya ini lagi liburan dengan keluarga, jadi jaringannya bermasalah. Oke Sobat Waras, demikian dulu. Jangan lupa untuk like, budayakan like ya. Dan bantu viralkan video ini. Ya, dan jangan lupa untuk terus dukung Piong Tutorial Channel dan Pavel 88 Channel. Dan dukung juga ya pelayanan Pavel di pedesaan. Supaya kita dapat melayani banyak orang untuk datang kepada Kristus. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati, dan shalom.